Shalom, selamat pagi. Saatnya mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Bu Lydia akan bercerita di taman ini, anak-anak. Suasana lebih sejuk, lebih segar untuk kita duduk di sini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengarkan ceritanya bersama. Tuhan memberkati Lawson Lydia yang menyampaikan firman, dan Tuhan juga berkati kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Uh-oh, that sounds like Swiper the Fox. That sneaky fox is always trying to swipe our stuff. Let's take a look at some of Swiper's greatest swipes. Fantastico! We flapped super fast. And look, we made it to Perito's surprise before Swiper. But uh-oh, here he comes. We need your help to stop him. We've got to say, Swiper no swiping. Say it with us. Swiper no swiping. Swiper no swiping. Swiper no swiping. Oh man. Anak-anak, kalian tidak asing kan dengan film yang barusan dilihat? Cerita Dora ya. Nah, ada satu tokoh yang sering kali mencuri. Siapa namanya? Swiper ya. Nah, si Swiper tuh kalau mau mencuri, Dora dan temannya si Monkey akan berteriak, "Swiper, jangan mencuri. Swiper, jangan mencuri." Ya. Hari ini Ibu Lydia akan cerita tentang hukum yang ke-8 yang diberikan Tuhan kepada Musa, yaitu jangan mencuri. Oh iya anak-anak, sebelum Ibu Lydia melanjutkan cerita, taman ini nih ya adalah tempat tinggal satu teman nih, namanya si Moki ya. Moki mana ya? Kok kemana dia? Tapi ntar juga dia datang nih anak-anak ya, sebentar ya. Tadi si Moki janji mau datang loh. Kita tunggu sebentar ya. Itu dia. Itu dia datang tuh. Halo, Lydia. Halo, kamu lagi terlambat lagi. Tiap kali kalau janjian sama ibu nih dia suka terlambat nih. Gak boleh terlambat loh. Ini kita mau kebaktian. Sorry. Aku ikut ya. Ikut apa? Ikut kebaktian. Boleh? Loh, apa nih? Ini kan kalungnya Ibu Lydia nih. Hah? Kalung Ibu Lydia. Kamu mencuri kalung Ibu Lydia ya? Kok bisa ada di sini? Tidak. Mencuri. Pinjam. Oh, pinjam sama siapa? Memangnya kamu pinjam sama siapa sih? Lupa. Loh, kapan kamu pinjamnya? Udah lama ya? Iya lama. Loh, kok enggak kembalikan? Kalau pinjam itu harus dikembalikan. Lupa. Udah pinjam lupa loh anak-anak. Itu namanya mencuri, Moki. Moki tahu tidak? Tidak boleh loh mencuri. Aku tidak curi. Aku cuma pinjam doang. Karena kalungnya kan bagus. Iya memang ini kalungnya dari Pak Ji loh. Aduh. Waktu Pak Ji pergi ke Hong Kong, Pak Ji beliin ini buat Ibu Lydia. Ya bagus dong, pantesan kamu suka ya. Iya, pinjam ya. Kamu tahu nggak? Kamu persis deh seperti si siapa tadi anak-anak? Swiper ya, persis sama Swiper. Ayo anak-anak kita bilang, Moki jangan mencuri. 1, 2, 3 yang keras. Moki jangan mencuri. Moki jangan mencuri. Iya, enggak deh. Aduh, makanya jangan suka mencuri Moki. Maaf ya, teman-teman. Ya udah, kalau gitu Ibu Lydia nih mau cerita di dalam Alkitab. Moki duduk baik-baik ya. Duduk di sana aja. Kamu tuh berat tau gak sih? Iya. Moki duduk
Moki itu kok bisa-bisanya ya dia ambil Ibu Lydia punya kalung itu, kalung dikasih sama Pak Ji. Dia ambil sama Moki, lucu kali ya, bagus ya. Ya sudah, nanti urusannya sama Moki. Sekarang anak-anak mari kita membaca firman Tuhan yuk. Dari Alkitab ya, siapkan Alkitabnya. Cerita kita hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 26. Jadi satu pasal ya. Ini cerita tentang Yosua. Nah, Yosua adalah seorang yang menggantikan Musa, anak-anak. Waktu itu Yosua sudah mengalahkan kota Yeriko. Bagaimana cara mengalahkan kota Yeriko? Kalian tahu? Dengan cara mereka berkeliling tembok kota Yeriko setiap hari 1 kali. Sampai hari yang ke-7 mereka berkeliling 7 kali. Lalu setelah mereka berkeliling 7 kali, mereka meniup sangkakala. Dan mereka bersorak memuji Tuhan. Akhirnya kota itu temboknya runtuh, anak-anak, rubuh. Tidak dibom, tidak diledakkan, tapi runtuh oleh karena Tuhan yang berperang bagi mereka atas kota Yeriko. Nah, ketika mereka mengalahkan kota Yeriko, anak-anak, mereka mengambil barang-barang berharga. Tetapi Tuhan sudah berkata, tidak boleh mengambil untuk mereka bawa pulang. Harus mereka bakar semua, atau barang-barang emas dan barang-barang yang berharga dikhususkan untuk Tuhan ya, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Setelah peristiwa itu, Yosua memimpin lagi nih anak-anak untuk mengambil daerah-daerah yang lainnya supaya orang-orang Israel ini mempunyai tempat yang cukup luas untuk mereka tempati, untuk mereka tinggal. Sekarang Yosua kembali memimpin orang Israel untuk berperang melawan kota Ai, kota milik orang Amori. Kota Ai tidak terlalu besar anak-anak, sehingga Yosua berpikir tidak perlu semua orang Israel datang untuk berperang melawan kota Ai. Cukup 2.000 sampai 3.000 saja. Tetapi apa yang terjadi tahu enggak? Ternyata mereka kalah. Orang-orang Israel mati 36 orang, terbunuh oleh lawan. Wah, bagi mereka 36 orang saja itu sudah banyak loh ya. Mereka biasanya tidak sampai jatuh korban, tapi ini sampai ada orang Israel mati, terbunuh oleh orang Ai. Tapi ini orang Israel terbunuh 36 orang. Sehingga Yosua mulai menarik pasukannya mundur. Dan dia menghampiri Tuhan, menelungkupkan wajahnya, merendahkan diri, dia bersujud di hadapan Tuhan sampai mukanya mencium tanah anak-anak. Dan dia menaruh abu di kepalanya, tanda mereka berduka cita. Nah, akhirnya Tuhan kasih tahu kenapa mereka kalah. Oh, ternyata orang Israel ada yang melakukan dosa. Hah? Dosa apa sih? Tuhan bilang, ada orang yang mengambil bagian yang dikhususkan bagi Tuhan. Siapa dia? Besok pagi Tuhan akan unjukkan. Dan Tuhan akan menghukum orang yang melakukan dosa ini. Setelah hari pagi, Yosua mengumpulkan semua suku Israel. Dari 12 suku itu, ada satu suku didapati bersalah, yaitu suku Yehuda. Lalu maju suku Yehuda ini keluarga demi keluarga. Akhirnya sampai satu orang yang kedapatan bersalah kepada Tuhan. Namanya Akan. Bapak Akan ini ditanya oleh Yosua, apa yang kamu lakukan terhadap Tuhan sehingga pasukan kita mengalami kekalahan? Akhirnya Akan mengaku, sayalah yang bersalah, saya yang berdosa. Waktu kita menggempur kota Yeriko, saya melihat ada jubah yang maha indah dari Sinear. Saya melihat ada barang-barang perak, ada satu batang emas, dan saya menginginkannya. Lalu saya bawa pulang dan saya kubur di dalam tanah di kemah saya. Wah, akhirnya mereka mencari dan ketemu barang-barang itu. Akan mencuri apa yang Tuhan sudah larang dia tidak boleh ambil. Dia mencuri
dia mengingini, dia mengambilnya anak-anak. Sehingga akan dimurkai oleh Tuhan. Tuhan menghukum dia. Akhirnya Akan dan seluruh keluarganya dan seluruh hartanya dibawa ke lembah Akor. Di lembah Akor itulah si Akan ini dihukum. Ia dilempari batu sampai mati anak-anak. Dan harta bendanya semuanya dilempar ke lembah Akan dan dibakar sampai hangus. Kalau kita mencuri, apa yang sudah Tuhan larang tidak boleh kita ambil, kita mencuri. Kita akan mendapatkan celaka, kita akan mendapatkan hukuman Tuhan. Nah, makanya anak-anak kita jangan mencuri. Jangan kalau kalian melihat sesuatu yang kalian inginkan, sesuatu menarik hatimu, aduh pengen nih, bagus nih, lalu kalian diam-diam mencuri. Ingat loh, tidak ada yang melihatmu, tetapi mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Semua kelakuan kita yang baik ataupun kelakuan kita yang buruk, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, semua yang baik, semua yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat ya anak-anak, Tuhan melihat. Sekarang mari kita lihat ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita dari Efesus 4 ayat 28a. Yuk kita baca. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Sekali lagi anak-anak. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Ayat hafalan tadi mengatakan orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi. Anak-anak, siapa yang masih sering mencuri? Jangan mencuri lagi ya. Nah, sekarang kita kembali nih, bagaimana dengan si Moki? Moki, kamu sudah mencuri kalungnya Ibu Lydia. Jadi bagaimana sekarang, Moki? Maaf, aku tulangin deh. Ya, kembalikan kalau sudah pakai orang punya. Lagi tidak bilang, itu sebenarnya sudah mencuri loh, bukan pinjam. Orangnya tidak tahu sih. Iya. Nah, sekarang kembalikan ya. Iya. Ini dia maafnya. Iya, ini dia yang mau pakai nih tuh. Cantik ya anak-anak ya. Ya oke deh, udah nggak apa-apa Ibu Lydia maafkan. Tapi lain kali Moki tidak boleh mencuri lagi ya. Iya, Moki tidak lagi ya. Nah, anak-anak juga anak yang baik ya. Janganlah mencuri. Tuhan tidak senang kita mencuri. Mata Tuhan melihat.